Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata malam ini. Kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Desa Bukit Jering, sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera, dikelilingi oleh hamparan kebun kelapa sawit yang membentang sejauh mata memandang. Jalanan tanah merah yang berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan menjadi satu-satunya jalur keluar masuk desa. Di tengah kesunyian hutan dan riuh suara serangga, berdiri sebuah rumah megah bertingkat 2, dindingnya dilapisi keramik mahal berkilau, pagarnya tinggi, dan gerbangnya dilengkapi kamera pengawas sesuatu yang jarang, bahkan mustahil, ada di desa itu. Rumah itu milik Pak Haji Rudi, juragan sawit yang namanya tak hanya terkenal di Bukit Jering, tapi juga di desa-desa sekitarnya. Warga sering berkata, kalau ada yang kaya mendadak di sini, itu Rudi orangnya. Hanya saja, kekayaan Rudi terasa terlalu cepat datangnya, terlalu mulus jalannya. 10 tahun lalu, ia hanyalah buruh tani yang bekerja memanggul tandan sawit di kebun milik orang lain, hidup pas-pasan, dan sering mengeluh soal biaya sekolah anaknya. Kini, ia memiliki ratusan hektar kebun, gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut sawit, dan puluhan karyawan yang tunduk padanya. Setiap pagi, mobil mewah Rudi keluar dari gerbang besar itu, melintas di jalan desa yang sempit, membuat warga yang sedang berjalan harus minggir ke pinggir parit. Kadang, ia hanya mengangguk dingin pada tetangga. Kadang tidak menoleh sama sekali. Kehidupannya seakan tak bersentuhan lagi dengan orang-orang biasa. Namun, meski tampak sombong, Rudi selalu jadi bahan pembicaraan. Ada yang mengaguminya karena kerja keras. Ada pula yang berbisik-bisik soal cara ia mendapatkan harta. Kebun sawit Rudi berbeda dari kebun orang lain. Pohonnya lebih subur, buahnya beser-beser, dan hasil panennya melimpah bahkan ketika kebun lain merugi karena hama atau cuaca buruk. Kuli yang bekerja di sana sering bercerita, mereka bisa memanen tandan sawit nyaris setiap minggu, tanpa jeda panjang. Aneh, sawit ini seperti nggak kenal musim, kata seorang pekerja suatu sore di warung kopi. Tapi ya, kita cuma buruh, nggak usah banyak tanya. Yang penting, gaji lancar. Meski begitu, bisik-bisik soal cara Rudi mendapatkan kebun sehebat itu tetap beredar. Pelan tapi pasti, orang-orang tua di desa kadang memperingatkan anak-anak agar tak bermain terlalu jauh di kebun Rudi, apalagi saat senja. Konon, pernah ada anak kecil yang hilang beberapa tahun lalu. Terakhir kali terlihat berlari di antara barisan pohon sawit di kebunnya. Polisi yang mencari tak menemukan apa-apa, dan kasus itu hilang begitu saja, tertutup oleh waktu dan ketakutan warga. Kekayaan Rudi makin bertambah setiap tahun. Di pesta-pesta desa, ia menyumbang besar untuk pembangunan masjid, membagikan daging sapi setiap Idul Adha, dan memborong hasil panen warga saat musim paceklik. Orang-orang mulai sulit membedakan apakah ia benar-benar dermawan atau hanya berusaha menutupi sesuatu. Anehnya, meski murah hati di depan umum, ia jarang mengizinkan orang luar masuk ke area inti kebunnya. Bahkan kuli yang baru direkrut pun dilarang memanen di bagian tertentu. Bukan urusan kalian, katanya singkat. Cukup kerjakan yang saya suka. Malam hari di rumah megah itu selalu sepi dari tawa. Lampu-lampu halaman menyala terang, tapi jendela-jendelanya jarang terbuka. Istrinya, Bu Hajah Marni, jarang terlihat di luar, lebih sering di rumah. Anak-anak mereka bersekolah di kota dan pulang hanya sesekali. Beberapa tetangga yang pernah masuk ke rumahnya mengaku ada suasana aneh di dalam. Terlalu sunyi, seperti bukan rumah keluarga, melainkan bangunan kosong yang kebetulan ditempati. Sementara itu, Rudi terus menguasai tanah. Banyak petani kecil yang menjual kebun mereka padanya dengan harga murah, entah karena terpaksa atau tiba-tiba berubah pikiran. Ada cerita bahwa beberapa pemilik tanah mendadak jatuh sakit parah setelah menolak tawaran Rudi. Lalu keluarganya menjual tanah itu untuk biaya berobat. Rudi selalu tersenyum tipis saat membicarakan rejeki yang mengalir padanya, seolah semua hanyalah kebetulan. Namun, sebagian warga menyadari bahwa sejak kekayaan Rudi meroket, desa mereka ikut berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi. Suara binatang malam di sekitar kebun Rudi terdengar berbeda, kadang seperti lolongan panjang yang tidak mirip anjing atau serigala. Para pekerja yang pulang larut sering melihat cahaya merah samar di antara pohon sawit, seolah ada api yang berkedip-kedip, tapi tak pernah membakar. Bagi kebanyakan orang, Rudi adalah bukti bahwa hidup bisa berbalik dalam sekejap. Tapi bagi segelintir orang yang peka,
Ia adalah tanda bahwa kekayaan bisa datang bersama harga yang mengerikan. Semua keanehan itu belum pernah terjawab. Tapi satu hal pasti, ada rahasia besar yang Rudy simpan ropet-ropet di antara ratusan hektar kebun kelapa sawitnya. Rahasia yang suatu saat akan menuntut balas. Dan malam itu, ketika hujan mulai turun deras membasahi desa, rahasia itu mulai menunjukkan giginya. Hujan deras mengguyur desa Bukit Jering malam itu. Petir sesekali menyambar, membuat langit terbelah dengan cahaya putih menyilaukan. Angin kencang menggoyangkan daun-daun sawit yang berbaris rapi di kebun milik Pak Haji Rudy. Sudah terlelap, sebagian lagi hanya duduk di ruang tamu sambil menunggu hujan reda. Malam itu begitu dingin, tapi di salah satu rumah sederhana di tepi kebun, seorang pemuda bernama Randi belum tidur. Randi adalah buruh harian lepas di kebun Rudy. Ia baru sebulan bekerja, menggantikan seorang pekerja lama yang tiba-tiba berhenti. Malam itu, dari jendela rumah kontrakannya yang kecil, ia melihat sesuatu yang membuatnya heran. Di tengah hujan lebat, Pak Haji Rudy keluar dari gerbang rumahnya tanpa payung, hanya mengenakan jas hujan hitam yang panjangnya hampir menyentuh tanah. Gerakannya tenang, langkahnya mantap menuju kebun sawit yang gelap gulita. Awalnya Randi ingin mengabaikannya. Mungkin Rudy hanya mengecek kebun karena takut ada pohon tumbang, tapi rasa penasaran lebih besar daripada logika. Ia mengambil jaket tipis, menutup kepalanya dengan topi, lalu mengikuti dari kejauhan. Langkahnya hati-hati, menyesuaikan dengan suara hujan agar tak terdengar. Semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap suasananya. Lampu-lampu jalan desa tertinggal di belakang, dan hanya kilatan petir sesekali yang menerangi jalur di antara pohon sawit. Randi melihat Rudy membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong kain hitam yang tampak berat. Dari jauh, Randi bisa mencium bau amis yang samar-samar terbawa angin. Tiba-tiba, Rudy berhenti di sebuah area kebun yang tak pernah dipanen. Pohon-pohonnya lebih besar, batangnya hitam legam seperti terbakar. Di tanah, rumputnya tipis, seolah tidak ada kehidupan di sana. Rudy berdiri di tengah lingkaran tanah kosong itu, lalu mulai menunduk, membisikkan sesuatu. Randi menajamkan pendengarannya. Suara itu rendah, berat, dan tidak terdengar seperti bahasa yang ia kenal. Namun, di sela-sela suara Rudy, ada suara lain. Suara yang membuat bulu kuduknya meremang, desisan panjang, seperti ular besar yang marah, bercampur dengan gumaman aneh. Sesekali terdengar seperti suara tawa kecil yang nyaring, tapi kemudian berubah menjadi erangan panjang. Petir menyambar, dan di kilatan cahaya itu, Randi melihat sesuatu bergerak di belakang Rudy. Sesuatu yang tinggi, lebih tinggi dari manusia. Bentuknya samar, tapi matanya memantulkan cahaya merah seperti bara. Randi menahan napas. Ia merasa tubuhnya ingin berbalik dan lari, tapi kakinya berat, seakan ada tangan dingin yang menahannya dari tanah. Rudy mengangkat kantong hitam itu dan membukanya. Dari dalamnya, Randi melihat sesuatu jatuh ke tanah, tampak seperti kepala kambing yang berlumuran darah segar. Begitu kepala itu menyentuh tanah, suara desisan berubah menjadi dengungan rendah, seperti ribuan lebah yang terbang di sekitar mereka. Tanah di lingkaran itu tampak bergetar pelan, meski hujan sudah cukup membuat permukaannya berlumpur. Lalu terdengar suara itu. Bukan dari Rudy, bukan dari Randi, tapi dari kegelapan di sekeliling lingkaran. Suara berat, serak, tapi jelas. Wah, hampir tiba. Darah manusia. Randi membeku. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara itu seperti langsung menembus pikirannya. Rudy hanya menunduk lebih dalam. Suaranya semakin cepat, seperti membaca mantra. Matanya terpejam, dan wajahnya terlihat pucat meski hujan membasahinya. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di sekitar lingkaran. Samar-samar Randi melihat bentuk-bentuk hitam merayap di antara pohon sawit tada yang berjalan merangkak. Ada yang seperti melompat dari satu batang ke batang lain. Matanya tak sempat menangkap jelas, tapi ia tahu, makhluk-makhluk itu bukan manusia. Petir kembali menyambar, dan kali ini Randi jelas melihat bayangan tinggi di belakang Rudy. Tubuhnya kurus tapi berotot, kulitnya gelap seperti arang, dan dari kepalanya menjulur tanduk melengkung. Mata merah itu menatap lurus ke arah Randi. Ia mundur satu langkah, tapi kakinya menginjak ranting patah yang tenggelam di lumpur. Krek, suara itu terdengar jelas di tengah hujan. Seketika, bisikan-bisikan berhenti. Semua sunyi, kecuali suara hujan yang menghantam daun-daun sawit. Rudy menoleh cepat, matanya melebar. "Siapa di sana?" teriaknya. Randi tidak menjawab. Ayam berbalik dan berlari sekuat tenaga, menerobos kebun tanpa peduli lumpur yang menempel di kakinya. Dari belokong, ia mendengar langkah kaki yang berat, bukan langkah manusia. Daun-daun sawit
bergoyang keras, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak di antara mereka. Sampai di dekat rumahnya, Randi tak berani menoleh. Nafasnya memburu, dadanya sesak, dan tubuhnya gemetar. Ia langsung masuk, mengunci pintu, dan menempelkan punggungnya ke dinding. Di luar, hujan masih deras, tapi di sela-selanya ia mendengar tawa panjang, berat dan dingin, yang perlahan-lahan menjauh ke arah kebun. Malam itu, Randi tidak tidur. Ia hanya duduk di pojok kamarnya, memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Satu hal pasti, kebun itu bukan sekadar kebun sawit biasa. Dan Pak Haji Rudi bukan sekadar juragan kaya. 10 tahun lalu, sebelum rumah megahnya berdiri, dan sebelum namanya dijuluki juragan sawit, Rudi hanyalah seorang lelaki kurus dengan wajah letih. Rumahnya saat itu hanyalah gubuk kayu reyot di pinggir desa. Atapnya bocor dan lantonnya penuh lubang. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering minus. Istrinya, Marni, terpaksa membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah. Sementara Rudi menghabiskan siang harinya di kebun milik orang lain, memanggul tandan sawit di bawah terik matahari. Masalah datang bertubi-tubi. Anaknya yang bungsu, Dani, jatuh sakit keras. Dokter di puskesmas mengatakan ia butuh perawatan di rumah sakit kabupaten. Biayanya tidak kecil. Rudi sudah mencoba meminjam uang ke kerabat dan tetangga, tapi semua menolak. "Maaf, Dik, aku sendiri juga lagi susah." Begitu alasan yang selalu ia dengar. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Hujan deras mengguyur desa, dan Rudi pulang dengan pakaian penuh lumpur. Di dalam rumah, ia melihat Marni menangis di samping Dani yang terbaring lemah. Panas tubuh anak itu tinggi, napasnya tersengal. "Rudi, kita nggak bisa nunggu lagi. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit sekarang, aku takut," kata Marni dengan suara bergetar. Rudi hanya diam, menatap ke lantai. Kepalanya dipenuhi rasa. Putus asa. Uang tak ada, gajinya sebagai buruh tak cukup, dan hutang di warung sudah menumpuk. Dalam hati ia mengutuk nasib, merasa hidupnya terjebak. Malam itu, ia duduk sendirian di teras, memandang gelap, berharap hujan membawa solusi. Seorang lelaki tua yang ia kenal sebagai Pak Jatmiko datang. Jatmiko adalah pendatang lama di desa itu, jarang bergaul, dan konon memiliki pengetahuan tentang jalan pintas mendapatkan rejeki. Ia duduk di sebelah Rudi tanpa banyak bicara. Setelah beberapa lama, ia berkata pelan, "Aku tahu kau lagi butuh uang besar, Rud. Ada cara, tapi kau harus siap terima akibatnya." Rudi menatapnya dengan tatapan penuh curiga. "Cara apa?" Jatmiko tersenyum tipis. "Kau tahu hutan sawit tua di belakang bukit? Di sanalah tinggal Tuan Sawit. Dia memberi kekayaan pada siapapun yang berani membuat perjanjian. Syaratnya sederhana. Setiap tahun, 1 nyawa manusia harus diberikan. Nyawa itu jadi tumbalnya." Rudi tertawa hambar. "Kedengarannya gila." "Gila memang," jawab Jatmiko tenang. "Tapi kalau kau mau percaya, kau bisa melihat sendiri buktinya. Banyak orang di luar sana yang kaya mendadak. Kau pikir dari kerja keras semua? Tidak. Ada yang memelihara janji dengan makhluk-makhluk yang lebih tua dari manusia. Kalau kau mau, aku bisa mengantarmu malam ini." Rudi memejamkan mata. Kata-kata kekayaan dan nyawa terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan Dani yang semakin lemah, dan istrinya yang terus menangis. Malam itu, ketika hujan reda, Rudi memutuskan mengikuti Jatmiko. Mereka berjalan menuju kebun sawit tua di belakang bukit. Pohon-pohonnya lebih tinggi dari kebun lain, dan jalannya dipenuhi akar yang menjulur seperti ular. Bau tanah basah bercampur aroma amis entah dari mana. Di tengah kebun itu, ada sebuah tanah lapang dikelilingi lingkaran batu-batu besar. Di sanalah Jatmiko berhenti. Ia memintanya berdiri di tengah, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung. Ayam itu berkokok nyaring sebelum lehernya dipotong, darahnya ditampung di mangkuk tanah liat. "Letakkan di tanah dan panggil namanya," kata Jatmiko. Rudi menelan ludah. "Namanya siapa?" Jatmiko menunduk, berbisik di telinganya. Kata itu terdengar asing, seperti bahasa kuno. Begitu diucapkan, angin kencang bertiup, dan suara daun bergesekan berubah menjadi gumaman rendah. Rudi merasa telinganya panas, matanya perih. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi berkulit gelap dengan mata merah membara. Tubuhnya kurus, tapi ototnya jelas. Tanduk melengkung di kepalanya, dan kuku panjang hitam menghiasi jemarinya. Ia berdiri diam, tapi kehadirannya membuat udara menjadi berat manusia. Suaranya serak seperti logam berkarat. "Kau memanggilku untuk apa?" Rudi menelan ludah, hampir tak bisa berbicara. "Aku butuh uang, banyak, untuk anakku, untuk keluargaku." Makhluk itu tertawa rendah. "Uang, itu mudah. Tapi ingat,
Setiap yang datang padaku harus memberi imbalan darah manusia setiap tahun sebelum bulan gelap terakhir. Rudy, kata-kata itu menusuk hatinya. Kalau aku tak sanggup, mata makhluk itu menyala lebih terang. Kalau kau gagal, darahmu sendiri yang akan kuambil. Dan semua milikmu akan kembali menjadi tanah. Malam itu, Rudy mengangguk. Ia mengucapkan janji dalam bahasa yang diajarkan Jatmiko. Angin berhenti, suara kebun kembali normal, tapi di udara masih terasa aroma besi dan darah. Di tangannya, makhluk itu memberikan segenggam biji sawit yang besar-besar. Berwarna merah tua, tanam di tanahmu. Dalam 3 bulan, kau akan melihat hasilnya. Sejak malam itu, hidup Rudy berubah. Biji sawit yang ditanamnya tumbuh luar biasa cepat. Dan dalam waktu setahun, ia sudah memanen lebih banyak dari yang pernah ia impikan. Dari hasil itu ia membeli lahan, mempekerjakan buruh, dan terus memperluas kebunnya. Tapi janji itu juga mulai menuntut. Tahun pertama, seorang pendatang yang bekerja di kebunnya hilang. Tahun kedua, seorang pencuri sawit ditemukan tewas misterius. Tahun-tahun berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Seakan kebunnya selalu menelan 1 nyawa setiap tahun. Rudy tak pernah lupa malam perjanjian itu. Dan ia tahu, selama ia terus kaya, bayangan bermata merah itu akan selalu menunggu di kebunnya menagih. Janji yang tak bisa ia batalkan. Musim kemarau di desa Bukit Jering biasanya menjadi masa sulit bagi para petani kelapa sawit. Panas yang terik membuat pelepah sawit kering, buahnya mengeriput, dan hasil panen menurun drastis. Namun kebun milik Pak Haji Rudy selalu menjadi penjquail. Di tengah kiban-kiban lain yang layu, pohon-pohon sawitnya tetap subur, daunnya hijau segar, dan tandannya besar serta berwarna merah menyala. Buruh-buruh yang bekerja untuknya sering heran sekaligus tak nyaman. "Aneh, Mas. Pohon sawit ini kayak nggak pernah capek berbuah," ujar Hasan, salah satu pekerja senior, saat ia dan Randi memanen di pagi hari. Randi yang masih teringat kejadian malam hujan beberapa minggu lalu, hanya mengangguk tanpa banyak pakar. Ia sudah tahu bahwa kebun ini menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali panen, truk-truk pengangkut sawit milik Rudy selalu penuh. Dalam seminggu, mereka bisa mengirim hasil panen 2 kali lipat lebih banyak daripada kebun orang lain dalam sebulan. Perusahaan pengolah kelapa sawit di kabupaten bahkan pernah heran. "Kok bisa segini banyaknya?" tanya salah satu staf gudang. Tapi Rudy hanya tersenyum, menyebut rahasianya adalah perawatan intensif dan pupuk khusus. Namun, para pekerja tahu bahwa bukan itu jawabannya. Mereka sering mendengar suara aneh saat bekerja di kebun, terutama di area yang disebut blok hitam, sebuah bagian kebun yang tanahnya berwarna lebih gelap dan selalu lembab meski kemarau. Pohon di sana berbuah lebih lebat daripada bagian manapun. Tapi Rudy melarang sembarangan orang masuk. Jika ada panen di blok itu, Rudy sendiri yang memimpin. Biasanya tanpa pekerja lain, hanya ditemani beberapa orang kepercayaannya. Suatu sore, Randi memberanikan diri bertanya pada Hasan tentang blok hitam itu. Hasan menatapnya lama sebelum menjawab. Suaranya pelan. "Dulu sebelum kebun ini ada, tanah itu hutan angker. Orang-orang bilang ada makhluk yang tinggal di sana. Kalau kau lihat hasil panennya sekarang, ya, masuk akal kalau ada yang menjaga." Hasan tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi tatapannya cukup untuk membuat Randi paham. Lebih baik tidak usah penasaran. Anehnya, setiap selesai panen di blok hitam, selalu saja ada buruh yang tiba-tiba mengundurkan diri atau pergi tanpa pamit. Kadang, keluarga mereka mengaku si buruh pulang kampung, tapi tak seorang pun di desa pernah melihat mereka kembali. Randi mulai menghitung dan sadar bahwa sejak ia bekerja di sini, sudah 3 orang menghilang. Bukan hanya itu, burung-burung jarang hinggap di pohon sawit Rudy. Serangga pun nyaris tak ada. Udara di kebunnya terasa aneh, kadang dingin seperti menjelang hujan meski matahari terik. Pernah sekali Randi melihat dari kejauhan, pohon-pohon sawit bergoyang kencang di tengah kebun. Padahal angin sama sekali tidak bertiup. Sot Menkoba mendekat, suara seperti dengungan ribuan lebah terdengar, membuatnya merinding dan mundur. Meski begitu, pekerja di kebun Rudy digaji lebih tinggi dibanding di tempat lain. Itulah sebabnya banyak yang memilih menutup mata terhadap keanehan yang ada. Yang penting dompet tebal, perut kenyang, kata seorang pekerja muda sambil tertawa. Meski tawa itu terdengar dipaksakan, namun hasil panen yang tak pernah gagal, ini ternyata menarik perhatian orang luar. Beberapa juragan sawit lain mencoba meniru cara Rudy, mulai dari membeli pupuk mahal hingga memanggil ahli pertanian. Tapi tak ada satupun yang berhasil menyamai hasilnya. Ada yang bahkan rugi besar. Kebunnya diserang hama atau tanamannya mati mendadak. Rudy sendiri tampak semakin percaya diri. Ia mulai membeli lahan-lahan di desa tetangga,
bahkan membangun pabrik pengolahan sawit kecil-kecilan. Wajahnya selalu tampak puas setiap kali melihat truk-truk penuh tandan sawit berangkat dari kebunnya. Namun di balik senyum itu, Randi kadang melihat sorot mata yang berat, seperti seseorang yang menyimpan beban besar. Suatu malam, Randi yang kebetulan menginap di mes pekerja mendengar suara mesin truk di kebun. Ia mengintip dari jendela dan melihat beberapa orang kepercayaan Rudy membawa sesuatu yang besar dibungkus terpal. Mereka masuk ke blok hitam, lalu kembali dengan terpal yang sudah kosong. Tak ada yang bicara, tapi salah satu dari mereka terlihat pucat, seperti habis melihat hantu. Keesokan harinya, panen di blok hitam lebih besar dari biasanya. Tandan-tandan sawitnya luar biasa besar, beberapa bahkan 2 kali lipat dari ukuran normal. Randi merasa mual hanya melihatnya. Sialah, tandan-tandan itu menyimpan rahasia gelap yang ia tak sanggup bayangkan. Sejak itu, ia makin yakin panen yang tak pernah gagal ini bukanlah berkah dari kerja keras atau kesuburan tanah. Ada harga yang dibayar, dan harga itu adalah nyawa manusia. Yang belum ia ketahui, harga itu akan terus meningkat, dan suatu saat, giliran darah yang lebih dekat akan didiki. Hari itu matahari bersinar terik, tapi suasana di kebun sawit milik Pak Haji Rudy terasa berbeda. Burung-burung tidak berkicau, angin tidak bertiup, dan entah kenapa udara terasa berat. Para pekerja tetap memanen, meski beberapa kali saling pandang seperti menyadari ada sesuatu yang tak beres. Di antara pekerja baru, ada seorang pemuda bernama Yanto. Ia berasal dari kota kecil di luar provinsi, datang ke desa Bukit Jering setelah mendengar kabar gaji buruh di kebun Rudy jauh lebih besar daripada kebun lain. Yanto orangnya periang dan mudah bergaul, sehingga dalam beberapa hari saja ia sudah akrab dengan sebagian besar buruh. Namun, ia juga punya sifat penasaran yang tinggi, terutama soal blok hitam yang selalu diceritakan orang dengan nada penuh rahasia. Pagi itu, Rudy tiba-tiba memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk memanen di blok hitam. Yanto yang melihat dari kejauhan merasa tergoda. "Mas, kenapa sih kita nggak pernah disuruh panen di situ?" tanyanya pada Randi. Randi, yang sudah tahu sedikit kebenaran di balik kebun ini, hanya menjawab singkat, "Karena tempat itu bukan untuk sembarang orang." "Yanto, percayalah, kau nggak mau tahu." Tapi Yanto tidak puas dengan jawaban itu. Ia memutuskan diam-diam mengikuti rombongan Rudy dari kejauhan. Dari balik batang sawit, ia mengintip ketika Rudy dan para pekerja senior memanen tandan-tandan besar dari blok hitam. Anehnya, Yanto tidak melihat mereka memotong tandan dengan parang biasa. Sebaliknya, Rudy berdiri di tengah lingkaran tanah. Mulutnya bergerak seperti melafalkan sesuatu. Lalu tandan-tandan itu jatuh dengan sendirinya. Seakan ada tangan tak kasat mata yang memotongnya. Yanto tertegun, tidak sadar bahwa langkahnya mundur, membuat ranting kering patah. Krek, suara itu membuat salah satu pekerja senior menoleh cepat. Untungnya, Rudy sedang sibuk dan tidak menyadari. Yanto buru-buru pergi, kembali bekerja di area lain sambil berusaha melupakan apa yang baru ia lihat. Malamnya, Yanto bercerita pada 2 temannya di mes. Mereka menanggapinya dengan tawa gugup. "Kau ini ngawur tuh, mana ada pohon sawit jatuh sendiri." Tapi di mata mereka ada rasa takut, seperti tahu bahwa Yanto sudah melangkah terlalu jauh. Keesokan harinya, Yanto tidak muncul di kebun. Awalnya para pekerja mengira ia sakit, tapi saat petang tiba dan ia belum juga kembali ke mes, kekhawatiran mulai muncul. Teman sekamarnya berkata Yanto sempat keluar sore sebelumnya. Katanya mau jalan-jalan sebentar ke arah kebun Randi. Yang mendengar itu langsung merasakan firasat buruk. Ia ingat bagaimana ia sendiri pernah hampir ketahuan saat mengintai Rudy. Bedanya, Yanto mungkin tidak seberuntung dirinya. Malam itu, beberapa pekerja mencoba mencari Yanto ke kebun, tapi hujan deras turun mendadak. Pencarian dihentikan, dan mereka berjanji akan melanjutkan besok. Namun, pagi harinya, yang mereka temukan hanyalah topi milik Yanto di dekat parit kecil di pinggir blok hitam. Tanah di sekitarnya berlumpur, tapi ada bercak merah yang sudah mulai menghitam tercampur air hujan. Tidak ada jejak kaki keluar dari area itu, seolah Yanto menghilang begitu saja. Berita hilangnya Yanto cepat menyebar ke desa. Keluarganya yang dihubungi datang ke Bukit Jering dengan wajah cemas, memohon agar pencarian dilakukan lebih serius. Polisi setempat pun turun tangan, memeriksa kebun dan memanggil Rudy untuk dimintai keterangan. Rudy dengan wajah penuh simpati berkata bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. "Saya bahkan tidak tahu dia kemarin kerja di mana. Kebun saya besar, Pak Polisi," ujarnya dengan nada tenang. Ia menawarkan bantuan uang untuk keluarga Yanto, mengatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab sebagai pemilik kebun.
Namun, di antara para pekerja, bisik-bisik mulai terdengar. Hilangnya Yanto dianggap mirip dengan kasus-kasus sebelumnya orang yang terakhir terlihat dekat blok hitam, lalu tak pernah kembali. Sebagian percaya Yanto menjadi tumbal pesugihan Rudy, entah karena melanggar aturan atau memang sudah waktunya. Nyawa baru dibayar. Randy semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia mulai merasa bersalah karena tidak memperingatkan Yanto lebih keras. Malam itu, ia tak bisa tidur. Terus mendengar suara hujan di atap mes bercampur dengan bayangan Yanto yang tersenyum santai hanya beberapa hari lalu di kejauhan. Dari arah kebun, Randy merasa mendengar suara aneh, seperti dengungan rendah, diselingi tawa berat yang memanjang. Ia menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hanya khayalannya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa suara itu nyata. Dan ia tahu pula, Yanto tidak akan pernah ditemukan, setidaknya tidak dalam keadaan utuh. Hilangnya Yanto meninggalkan bekas mendalam bagi para pekerja kebun, meskipun polisi menyebutnya sebagai orang hilang yang belum jelas penyebabnya. Di hati para buruh sudah terkubur keyakinan bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Mereka tidak berani mengucapkannya keras-keras, tapi tatapan mereka pada Pak Haji Rudy kini penuh waspada. Di tengah suasana mencekam itu, datanglah seorang ustadz muda ke desa Bukit Jering. Namanya Ustadz Fadli, baru berusia awal 30-an, tetapi ilmunya tentang agama dan hal-hal goib sudah dikenal di beberapa daerah. Kedatangannya bukan kebetulan. Ia diundang oleh tokoh desa, Pak Lurah Haris, yang diam-diam juga merasa gelisah sejak blok hitam kebun sawit mulai dibuka Rudy 2 tahun lalu. Ustadz Fadli tinggal sementara di rumah panggung dekat masjid. Ia tipikal orang yang tenang, tidak banyak bicara, tetapi tatapannya tajam seakan bisa membaca isi hati. Malam pertama di desa, ia sengaja duduk di teras rumahnya sambil mendengar suara angin dari arah kebun. Tak lama kemudian, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ini bukan angin biasa, gumamnya lirih. Keesokan harinya, setelah salat subuh, ia mulai berkenalan dengan warga. Banyak yang curhat tentang perasaan tidak nyaman, mimpi buruk, dan kejadian aneh yang mereka alami. Ada ibu-ibu yang mengaku sering melihat bayangan hitam melintas di belakang rumahnya saat malam. Ada pula seorang kakek yang bercerita mendengar suara orang menangis dari dalam kebun. Padahal waktu itu tengah malam dan kebun gelap gulita. Fadli mendengarkan semua cerita itu dengan serius. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan, tapi setiap detail ia ingat. Sore harinya ia memutuskan untuk mendatangi Pak Haji Rudy. Rumah Rudy besar dan megah, berbeda jauh dengan rumah warga biasa. Halaman depannya penuh mobil mewah, dan di terasnya ada kursi panjang dari kayu jati. Rudy menyambut Fadli dengan senyum ramah, bahkan mempersilahkan masuk. Silakan Ustadz, sudah dengar kabar dari warga ya? Mereka suka membesar-besarkan cerita. Namun, Fadli tidak datang untuk basa-basi. Dengan nada sopan tapi tegas ia berkata, saya hanya ingin mengingatkan, Pak Haji, apapun yang kita miliki di dunia ini, kalau berasal dari jalan yang salah, pasti akan ada balasannya. Dan balasan itu jarang datang sendirian. Rudy tertawa kecil. Ustadz, saya ini cuma kerja keras. Kebun saya luas karena saya berusaha, bukan karena hal-hal seperti yang mereka katakan. Tapi tidak semua yang terlihat di mata manusia bisa disembunyikan dari yang maha melihat. Balas Fadli, saya merasakan ada sesuatu yang sangat kelam di kebun itu. Sesuatu yang mengikat dan haus akan nyawa. Tatapan Rudy sejenak berubah dingin, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum. Kalau begitu, Ustadz boleh saja berdoa untuk kebun saya. Siapa tahu memang ada hal-hal yang tidak baik di situ. Percakapan berakhir dengan sopan, tapi di hati Fadli, ia tahu Rudy tidak akan berhenti hanya karena peringatan. Ia memutuskan melakukan langkah lain mendekati para pekerja kebun. Malam berikutnya, Fadli mengumpulkan beberapa buruh di serambi masjid. Ia mengajak mereka membaca doa bersama dan bercerita tentang bahaya pesugihan. Ia tidak menyebut nama Rudy secara langsung, tapi semua orang paham kemana arah pembicaraannya. Pesugihan itu seperti meminjam uang dari lintah darat, kata Fadli. Awalnya terlihat mudah, tapi bunganya adalah nyawa. Bukan hanya nyawa pelaku, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Selama perjanjian itu belum putus, korban akan terus ada. Randy yang duduk di barisan belakang merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingat Yanto, ingat suara aneh dari kebun malam itu. Ia mulai berpikir untuk menceritakan apa yang pernah ia lihat, tapi rasa takut masih mengurungnya. Setelah acara doa selesai, Fadli memanggil Randy secara pribadi. Kau tahu sesuatu bukan? Tanyanya pelan. Randy terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Saya pernah lihat Pak Haji panen di blok hitam, tapi caranya tidak seperti manusia biasa,
Dan Yanto, dia hilang setelah mengintip ke sana. Fadli menepuk bahunya. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jangan dekati blok itu sendirian. Dan ingat, orang yang sudah terikat pesugihan akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasianya. Sejak malam itu, suasana di desa semakin panas. Ada yang mendukung kehadiran Fadli, berharap ia bisa membebaskan desa dari teror kebun sawit. Tapi ada juga yang takut Rudi akan marah dan mengambil tindakan. Rudi sendiri mulai memperketat penjagaan di sekitar blok hitam, menambah pekerja khusus yang hanya ia percaya di dalam hoti. Rudi mulai merasa terancam. Ia tahu Fadli bukan orang biasa. Mata ustadz muda itu terlalu tajam, seolah bisa melihat makhluk yang membantunya. Dan ia sadar, setiap perjanjian pesugihan punya satu aturan utama. Rahasia tidak boleh bocor. Jika Fadli terus mengusik, darah mungkin harus kembali tumpah. Malam berikutnya, saat desa terlelap, dari arah kebun terdengar suara gonggongan anjing yang disusul jeritan panjang. Tidak ada yang tahu siapa yang menjerit, tapi di antara para pekerja yang terbangun, ada bisikan yang mengatakan peringatan dari orang pintar itu mungkin akan dibalas dengan cara yang mengerikan. Sejak kedatangannya, Ustadz Fadli menjadi tempat warga mencari perlindungan. Masjid desa yang biasanya sepi di malam hari, kini sering dipenuhi orang yang ingin ikut wirid dan doa bersama. Mereka berharap lantunan ayat suci bisa mengusir hawa gelap yang semakin pekat sejak hilangnya Yanto. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada malam Jumat saat langit gelap tanpa bintang, teror datang menghampiri. Malam itu masjid penuh laki-laki duduk bersila di dalam, sementara ibu-ibu dan anak-anak berkumpul di serambi. Fadli memimpin pembacaan Yasin. Suaranya jernih, tenang, membuat hati orang sedikit lega. Hingga pada ayat ke-83, tiba-tiba lampu masjid berkelip-kelip, lalu padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan. Beberapa anak kecil menangis ketakutan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan keras di dinding masjid. Duk, 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 seperti seseorang memukul dari luar. Astagfirullah, bisik seorang bapak. Di sudut ruangan, Fadli tetap tenang. Lanjutkan bacaan. Jangan berhenti. Ucapnya pelan, namun tegas. Suara bacaan jamaah terdengar semakin tergesa, mencoba melawan rasa takut. Tiba-tiba, dari arah mihrab, terdengar suara langkah kaki berat padahal semua orang sedang duduk. Langkah itu terdengar mendekat ke tengah ruangan, seperti seseorang menyeret kakinya. Beberapa jamaah mulai merapatkan duduk, sebagian menutup mata. Ketika Fadli memandang ke arah langkah itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sesosok tinggi besar, hitam legam, tanpa wajah, hanya dua lubang merah menyala seperti bara. Sosok itu berdiri di antara jamaah. Tapi anehnya, hanya Fadli dan satu orang lain yang tampaknya bisa melihatnya. Randi. Randi pucat pasi, bibirnya bergetar. Ustadz, itu, diam, jangan bicara, potong Fadli, sambil terus membaca ayat kursi. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandangi mereka, tapi hawa dingin yang dibawanya begitu menusuk tulang. Anak-anak yang tadinya menangis kini terdiam, matanya kosong menatap ke depan. Satu persatu, mereka mulai menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti, seperti bahasa asing yang serak dan berat. Seorang ibu menjerit, "Ya Allah, kenapa anakku begini?" Ia memeluk anaknya yang tubuhnya kaku, tapi mulutnya terus mengucapkan mantra aneh. Lampu masjid mendadak menyala kembali. Namun sosok hitam itu masih ada, berdiri di tempat yang sama. Fadli menguatkan bacaan ayat kursi, kali ini dengan suara lantang. Jamaah mulai mengikuti. Suara mereka saling bertumpuk. Sosok itu tampak bergidik, lalu perlahan memudar, lenyap begitu saja. Namun, teror belum selesai. Setelah doa ditutup, beberapa anak kecil pingsan, dan dua di antaranya sulit dibangunkan. Fadli segera membacakan ruqyah. Keringat dingin mengucur. Tidak. Ketika sadar, salah satu anak berbisik lirih, "Ada yang bisikin aku, suruh ikut ke kebun malam ini." Kata-kata itu membuat semua orang saling pandang. Hanya satu orang yang berani bertanya, "Kebun yang mana?" Anak itu menjawab dengan suara serak, "Blok hitam." Katanya banyak teman di sana. Wajah Randy langsung berubah pucat. Ia tahu blok hitam adalah wilayah kebun sawit milik Rudi yang selalu tertutup untuk umum. Ia juga tahu Yanto menghilang setelah mendekatinya. Malam itu warga pulang dengan rasa was-was. Fadli menatap ke arah kebun dari halaman masjid. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya seperti obor bergerak di antara pohon sawit. Meski tidak ada satupun pekerja yang seharusnya ada di sana pada jam itu, Fadli tahu ini bukan serangan biasa. Teror di masjid adalah pesan kekuatan yang melindungi. Rudi tidak hanya berdiam di kebun, tapi berani masuk ke tempat suci untuk menunjukkan kekuasaannya
di rumahnya malam itu. Fadli memutuskan ia tidak bisa lagi hanya bertahan. Ia harus menyerang balik. Meski artinya berhadapan langsung dengan pesugihan Rudy, ia mulai menyiapkan air doa, garam dan ayat-ayat tertentu yang akan ia gunakan. Tapi dalam hatinya ia juga sadar, semakin ia melawan, semakin besar pula risiko yang akan ia hadapi. Dan di tempat lain, di rumah besarnya, Rudy duduk termenung di kursinya. Ia merasakan bahwa Ustadz itu mulai menjadi ancaman. Dengan suara rendah, ia berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat di depannya. "Kau sudah lihat, kan? Ganggu dia. Jangan biarkan dia bertahan terlalu lama di sini." Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada selimut tebal yang menekan dada. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat, cukup untuk menampakkan jalur tanah merah menuju blok hitam area terlarang di kebun sawit milik Rudy. Tidak ada pekerja yang berani masuk ke sana. Bahkan di siang hari, Ustadz Fadli berdiri di depan rombongan kecil yang terdiri dari Randi, 3 warga yang berani, dan seorang pemuda bernama Sarman yang membawa parang. Mereka membawa lampu Petromax dan beberapa botol air doa. Fadli menggenggam tasbihnya erat, dalam hati membaca doa. "Begitu kita masuk, jangan berpencar," ucapnya tegas. "Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Ikuti bacaan saya." Randi mengangguk, tapi matanya terus menatap jalur yang mereka tuju. Dalam pikirannya, ia terbayang wajah Yanto, sahabatnya, yang menghilang di sini. Langkah mereka mulai menembus kebun, pohon-pohon sawit menjulang, menciptakan lorong gelap yang seakan menelan cahaya lampu. Semakin dalam mereka berjalan, udara berubah dingin, tapi bukan dingin biasa. Bau amis bercampur anyir darah menyelinap di hidung, membuat beberapa orang terbatuk pelan. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga Sarman. "Balik, sebelum terlambat." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun sawit yang bergoyang pelan. Mereka terus maju hingga tiba di sebuah tanah lapang di tengah kebun. Tanah itu berbeda, tidak ada rumput, hanya tanah hitam yang basah seperti lumpur. Meski hujan belum turun, di tengahnya berdiri batu besar penuh lumut. Fadli menatap batu itu dengan tajam. "Ini pusatnya," gumamnya. Belum sempat ia mendekat, dari balik pohon-pohon sawit muncul suara langkah kaki. Banyak, seperti rombongan orang mendekat. Lampu Petromax mulai redup, seolah-olah cahayanya dihisap oleh kegelapan. Randi memicingkan mata ke arah suara itu, dan darahnya serasa membeku keluar dari kegelapan. Muncul puluhan sosok, tinggi, kurus, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong tanpa bola mata. Mereka berjalan lambat menurut koki, dan mengitari rombongan. Salah satu warga yang ikut berbisik dengan suara gemetar, "Astaga, itu bukan orang." Fadli segera berdiri di depan, mengangkat botol air doa, dan mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok itu berhenti bergerak tapi tidak mundur. Mereka hanya memiringkan kepala, seolah mendengarkan. Dari arah batu besar, terdengar suara berat dan dalam. "Kau mengganggu wilayahku, Ustadz." Suara itu tidak berasal dari mulut, melainkan langsung masuk ke kepala, membuat telinga berdenging. Fadli menguatkan bacaannya, tapi tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan. Tiba-tiba, sosok besar keluar dari balik batu raksasa hitam legam. Matanya merah menyala, bertanduk melengkung ke belakang. Tubuhnya dililit rantai berkarat, tapi setiap gerakannya memekakan telinga. Randi mundur setapak, tapi Fadli tetap maju. "Aku tidak takut padamu. Lepaskan semua yang kau ikat di sini," teriaknya. Makhluk itu tertawa suara tawa yang dalam, dan bergema seperti datang dari dasar bumi. "Mereka milikku, dan yang kau cari sudah menjadi bagianku." Sebelum Fadli sempat bertanya, dari kegelapan muncul sosok Yanto, tapi matanya kosong, kulitnya pucat, dan senyumnya aneh. Ia berdiri di samping raksasa itu, menunduk seperti seorang hamba. "Yanto?" Randi melangkah maju, suaranya parau. Yanto menoleh perlahan. "Kau seharusnya ikut bersamaku, Ron. Di sini semua keinginan terkabul." Fadli segera membaca doa pengusiran, memercikan air doa ke tanah. Teriakan menggema, dan sosok-sosok pucat itu mulai berteriak kesakitan. Raksasa hitam itu mengaum, melangkah maju, membuat tanah bergetar keras. Lampu Petromax padam total. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menembus celah pohon sawit. Dalam kegelapan, mereka semua berlari ke arah jalur keluar. Tapi suara langkah-langkah berat itu terus mengikuti. Ketika mereka hampir keluar dari blok hitam, Sarman tiba-tiba tersungkur. Randi hendak menolong, tapi melihat tangan hitam besar mencengkeram kaki Sarman dan menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya memecah malam, lalu sunyi.
rombongan yang tersisa berhasil keluar dari kebun. Terengah-engah, wajah pucat, keringat bercucuran, tapi di antara napas mereka yang tersengal, semua mendengar suara yang sama, suara tawa rendah dari dalam kebun, diikuti bisikan, "Kalian belum selesai denganku." Fadli tahu, malam itu mereka memang selamat. Tapi blok hitam belum mengeluarkan seluruh isinya. Dan yang paling mengerikan, Yanto kini sepenuhnya menjadi bagian dari kekuatan gelap Rudi. Sejak malam ketika Ustadz Fadli dan rombongan masuk ke blok hitam, kebun sawit Rudi tak pernah lagi sama. Pekerja-pekerja mulai berhenti datang. Sebagian menghilang tanpa jejak, sebagian lagi pulang ke kampung dan tak pernah kembali. Penghuni kebun menyebar ke desa-desa sekitar, membuat nama Rudi kembali jadi bahan bisik-bisik. Rudi sendiri terlihat makin kurus. Tubuhnya memang masih dibungkus pakaian mahal, tapi kulitnya mulai pucat dan matanya cekung, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Di rumahnya, ia sering mengurung diri di ruang belakang, tempat ia biasa menyepi. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar, dan di sela kilatan cahaya, terlihat beanggen-beanggen bergerak di halaman rumah Rudi, pembantunya yang tersisa. Seorang wanita tua bernama Minah mendengar suara-suara langkah di teras. Saat ia mengintip, bulu kuduknya berdiri ada. Sosok-sosok tinggi kurus, kulit pucat, mata kosong, berdiri diam menatap ke arah rumah. Minah berlari ke kamar Rudi, mengetuk keras, "Pak Haji, ada orang di luar." Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka pintu. Rudi duduk di kursi, menatap lurus ke depan. Matanya merah, tapi bukan karena marah, lebih seperti mata orang yang terbakar dari dalam. Mereka datang, menagih. "Minah," katanya pelan. Minah mundur, tidak mengerti. "Siapa yang datang, Pak? Yang selama ini kuberi makan. Mereka lapar, dan aku sudah tak punya lagi yang bisa kuberikan." Petir menyambar lagi. Kali ini, suara langkah terdengar jelas di dalam rumah, padahal pintu belum terbuka. Angin dingin masuk dan aroma tanah basah bercampur amis darah memenuhi ruangan. Rudi berdiri, menatap ke arah lorong gelap. Dari sana, satu persatu sosok pucat itu muncul. Di antara mereka, Yanto berjalan paling depan, wajahnya datar, matanya kosong. "Kau janji, Rudi?" Suara Yanto terdengar tapi bibirnya nyaris tidak bergerak. Janji harus ditepati. Rudi mencoba mundur, tapi di belakangnya berdiri sosok besar bertanduk, makhluk yang sama yang pernah dilihat Fadli di blok hitam. Rantai berkarat di tubuhnya bergemerincing, dan suaranya bergema seperti dari dasar sumur. "Waktumu habis." Tiba-tiba, tubuh Rudi seperti ditarik dari dalam. Ia berteriak, suaranya melengking, bukan seperti manusia. Kulitnya mulai retak-retak, dari celahnya keluar cairan hitam kental. Minah menjerit dan lari keluar rumah di tengah hujan, meninggalkan majikannya. Rudi berusaha berpegangan pada kursi, pada meja, pada apa saja, tapi kekuatan yang menariknya tak terlihat. Makhluk bertanduk itu melangkah maju, mencengkeram kepala Rudi dengan satu tangan. "Kau ingin kekayaan? Kau dapat. Sekarang, kau milikku." Dalam sekejap, tubuh Rudi menghitam seluruhnya, seperti terbakar dari dalam. Matanya meleleh, rahangnya ternganga lebar, mengeluarkan jeritan terakhir yang memecah hujan malam itu. Setelah itu, hanya tersisa tubuh gosong yang hancur perlahan menjadi abu, terbawa angin ke arah kebun sawit. Di luar, Minah yang berlari terhuyung di jalan tanah menoleh sekali ke arah rumah. Ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dari atap rumah Rudi, puluhan sosok pucat itu terbang melayang, membawa serpihan abu yang bercampur dengan hujan, menuju blok hitam. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Rudi, hanya lantai yang hangus di ruang belakang dan bau anyir yang menyengat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kebun sawit Rudi benar-benar ditinggalkan. Tanaman sawit tumbuh liar, menutupi jalan-jalan setapak. Blok hitam menjadi semakin lebat. Dan dari kejauhan, warga sering melihat cahaya merah berpendar di malam hari. Orang-orang yang nekat mendekat mengaku mendengar suara tawa rendah. Kadang diikuti bisikan, "Kau ingin kaya? Masuklah." Usters. Fadli akhirnya memutuskan menutup akses ke kebun itu dengan doa dan pagar kayu. Tapi ia tahu betul selama tanah itu masih menyimpan janji-janji darah, tidak ada yang benar-benar bisa menutupnya. Nama Rudi menjadi legenda di desa. Bukan lagi dikenang sebagai juragan kelapa sawit, tapi sebagai orang yang menjual jiwanya demi kekayaan, lalu diambil kembali dengan cara yang mengerikan. Dan setiap hujan turun di malam hari, warga bersumpah bisa mendengar suara rantai berkarat bergemerincing dari arah kebun. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kebun sawit milik almarhum Rudi dibiarkan terbengkalai. Tanaman liar menjalar, akar-akar besar merebut kembali tanah yang pernah dipaksa tunduk.
Blok hitam menjadi seperti hutan kecil yang tak pernah tersentuh matahari, pepohonan rapat, udara pengap, dan keheningan yang terasa menekan dada. Warga desa menjaga jarak. Anak-anak dilarang bermain mendekati area kebun. Bahkan para pemburu enggan melewati jalur itu, meski di sana banyak buruan. Semua tahu, tanah itu masih berpenghuni. Cerita tentang Rudi beredar seperti angin malam, pelan tapi merasuk. Orang menyebutnya juragan yang tak pernah kenyang, yang menukar jiwanya demi kebun sawit seluas mata memandang. Ia memang sempat menikmati kekayaan yang tak masuk akal, tapi semua itu dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang sanggup dibayangkan. Orang-orang tua di desa sering mengingatkan, jangan serakah, ingat Rudi, harta yang datang terlalu cepat, biasanya ada penunggunya. Konon, beberapa warga yang terdesak hutang pernah mencoba datang ke blok hitam tengah malam. Mereka kembali dengan mata kosong, tak pernah bicara tentang apa yang mereka lihat. Ada pula yang tak pernah kembali sama sekali saat hujan turun deras, terutama di malam Jumat. Suara rantai bergemerincing sering terdengar dari dalam kebun. Kadang diikuti oleh tawa rendah, seperti seseorang yang puas mendapatkan mangsa baru. Beberapa orang yang nekat mengintip dari jauh mengaku melihat sosok tinggi bertanduk berjalan di antara pohon sawit, diiringi barisan bayangan pucat yang terus menatap ke arah desa. Ustadz Fadli, yang sudah lama pindah ke daerah lain, pernah berkata bahwa janji darah yang dibuat Rudi tidak akan hilang sampai generasi demi generasi. Tempat itu, katanya, bukan lagi sekadar kebun, ia sudah menjadi pintu. Kini, legenda tentang juragan Rudi hidup sebagai peringatan di warung kopi, di teras rumah, atau di perbincangan malam menjelang tidur. Kisahnya selalu kembali. Dan meski sebagian orang menganggapnya hanya cerita hantu untuk menakuti anak-anak, mereka semua tahu satu hal. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke blok hitam setelah gelap, karena siapapun yang masuk mungkin tak akan pernah keluar. Logi.